Selamat datang kembali ke pembelajaran di part 2 untuk pertemuan kedua. Tadi kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik anak di usia SD kelas tinggi. Secara umum sekolah dasar dimanapun, baik di SD maupun di MI ataupun yang sederajat atau setingkat, itu memakan waktu sekitar 6 tahun, di mana waktu SD ini merupakan alokasi waktu pendidikan formal yang paling panjang. Dibandingkan dengan SMP yang hanya 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 sampai 5 tahun, S1, lalu S2 2 sampai 3 tahun, S3 2 sampai 3 tahun, TK pun hanya 2 tahun. Itu pun kalau sudah 1 tahun sudah mencapai usia sekolah dasar, maka dia bisa masuk ke sekolah dasar langsung di usia 7 tahun. Artinya, SD memiliki alokasi waktu pendidikan formal yang paling panjang, 6 tahun. Dan sebenarnya di dalam waktu 6 tahun ini tidaklah sebentar. Maka ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada anak di usia SD, yang dimana di dalamnya ada beberapa karakteristik tertentu yang harus kita pahami, di mana itu terjadi hanya di kelas tinggi. Kita akan runut satu persatu mulai dari perubahan fisik dan fisiologis. Perubahan fisik ini terjadi pada anak-anak kelas tinggi, di mana ketika anak-anak masih di kelas awal, kelas 1, 2, dan 3, itu anak-anaknya masih tinggi badannya segitulah ya. Berat badannya pun tidak seperti anak-anak kelas tinggi. Nah, ketika mereka masuk usia 9 atau 10 tahun, terjadilah lonjakan pertumbuhan fisik yang cukup signifikan dan bisa terlihat, di mana mereka sudah mulai bertambah tinggi badan dan berat badan. Tidak hanya perubahan fisik, perubahan fisiologis pun terjadi pada anak-anak, di mana fungsi-fungsi tubuhnya pun banyak yang berubah atau banyak yang bertambah secara kuantitas maupun kualitas. Misalnya, perubahan fisik dan fisiologisnya, tenaga atau energi anak-anak di kelas tinggi lebih besar. Bahkan mereka bisa melaksanakan ataupun melakukan banyak aktivitas fisik dengan energi yang seolah-olah tak terbatas. Bahkan fungsi-fungsi tubuhnya pun banyak yang berubah. Sebagian besar di antara mereka, baik laki-laki maupun perempuan, pun ada yang sudah mulai menunjukkan ciri-ciri pubertas. Nah, ciri-ciri pubertas ini mulai mencakup dari munculnya ciri-ciri sekunder seksual dengan bertambahnya kuantitas dan kualitas beberapa organ tubuh mereka. Misalnya ada tumbuhnya rambut yang tadinya tidak ditumbuhi rambut, muncul rambut-rambut yang baru, kumis misalnya, atau bulu di tangan, rambut-rambut di dada, dan sejenisnya. Itu pun tidak semuanya, karena masih dalam proses. Atau ada perubahan-perubahan bentuk, misalnya bertambahnya ukuran-ukuran payudara dan bokong di siswa perempuan. Dan itu pinggulnya pun nambah lebar. Nah, itu makanya ada perubahan fisiologis yang menandakan ada kematangan tertentu dalam fisik siswa di usia kelas tinggi. Nah, perubahan fisik dan fisiologis itu pun mempengaruhi perubahan-perubahan dari aspek-aspek yang lain, mulai dari psikis, emosi, kognitif, tanggung jawab, dan pola interaksi. Saya ambil contoh di pola interaksi. Ketika anak-anak di kelas awal, mereka berjalan ataupun bersama dengan atau duduk dengan teman-teman yang lawan jenis mungkin biasa saja. Berangkat ke sekolah, pegangan tangan, berangkat bareng-bareng ke sekolah dengan lawan jenis, sepertinya tidak ada rasa canggung.
Tetapi ketika mereka masuk ke usia kelas tinggi, muncullah rasa canggung, rasa risih. Itu kemudian mempengaruhi pola interaksi mereka, baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Jelas itu pun akan berpengaruh pada psikis dan emosinya. Lalu tentang perubahan kognitif, meskipun secara teoritis dari teori Piaget, itu fase pertumbuhan kognitif anak di usia 7 sampai 12 tahun itu masuk ke dalam fase operasional konkret. Namun demikian, di usia 9 tahun mereka sudah mulai menguasai keterampilan-keterampilan kognitif yang menunjukkan perubahan yang signifikan. Contohnya adalah keterampilan mereka menggunakan strategi ataupun kemampuan spasial, dan juga kemampuan mereka dalam mengkonservasi ukuran, mengkonservasi dimensi, dan juga penggunaan simbol-simbol abstrak. Meskipun pembelajarannya ataupun fasenya dinamakan fase operasional konkret, tapi di usia 9 tahun mereka sudah mulai menggunakan simbol-simbol untuk mencirikan atau mengasimilasikan kondisi konkret dengan simbol. Itulah alasan kenapa di kelas 4, materi-materi awalnya ada yang membahas tentang membuat denah dan peta. Misalnya membuat denah rumah. Denah rumah, ruang tidur, ruang keluarga, dapur, lalu toilet misalnya. Mereka sudah mulai bisa mengkira-kira atau membayangkan ukuran ruangan tidur mereka dengan ruangan keluarga besar yang mana. Itu pun akan muncul dalam denahnya. Keterampilan mereka membuat denah. Atau membuat peta sederhana saja misalnya dari perjalanan rumah ke sekolah. Mereka kemudian di dalam peta itu menggunakan simbol. Nah, simbol-simbol ini mencirikan objek-objek tertentu yang mereka amati di dalam perjalanan mereka dari rumah ke sekolah. Misalnya simbol trapesium atau segitiga dengan persegi di bagian bawahnya itu simbol untuk rumah mereka. Sementara simbol sekolah misalnya dengan bulat ataupun simbol masjid misalnya dengan gambar simbol kubah masjid yang melengkung. Jadi mereka menggunakan simbol-simbol semacam ini dalam menggunakan atau membuat peta ataupun membaca peta. Mereka menggunakan simbol garis hitam misalnya sebagai simbol untuk jalan raya. Lalu garis biru untuk aliran air seperti sungai dan sejenisnya. Atau garis-garis putus-putus atau garis yang lain misalnya sebagai jembatan jika sekolah mereka harus melewati jembatan. Nah, perubahan-perubahan kognitif ini memang kentara sekali terlihat di usia 9 dan 10 tahun. Selain perubahan kognitif, ada perubahan tanggung jawab. Perubahan tanggung jawab di sini bisa berarti karena peran dan status mereka yang mulai berubah dari anak-anak usia kelas SD kelas awal menjadi usia SD kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Mereka sudah mulai harus menunjukkan teladan sebagai kakak kelas yang bisa dicontoh oleh adik-adiknya. Dan mereka pun mulai menggunakan beberapa bahasa yang harus mencirikan sopan santun misalnya, ramah, dan juga menghormati kepada orang yang lebih tua dan mengayomi kepada adik kelas mereka.
Dan ternyata perubahan tanggung jawab itu pun tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah mereka. Misalnya mereka mendapatkan adik kandung. Mereka oleh orang tuanya pasti mulai dituntut untuk bisa mengasuh adiknya. Atau misalnya jika tidak punya adik, awalnya misalnya di beberapa keluarga tertentu saja misalnya ketika masih kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 mereka selesai makan, itu piring atau gelas bekas mereka makan itu disimpan begitu saja di dapur. Ketika mereka sudah mulai masuk usia 10 tahun atau 9 tahun, beberapa keluarga sudah mulai memberlakukan aturan tertentu yang berbeda ketika mereka masih di usia kelas awal. Misalnya, mencuci piring dan gelas sendiri setelah makan. Nah, maka ada perubahan tanggung jawab di sana. Ini berhubungan dengan teori task development. Nah, silakan Anda pelajari kembali tentang teori task development atau bahasa Indonesianya tugas perkembangan, teori tugas perkembangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik IPS, di mana sebenarnya karakteristik yang saya sampaikan di slide ini adalah hasil dari sintesis dari beberapa definisi pembelajaran IPS. Sederhana, pilihan, terpadu, ringan, dan kontekstual. Pembelajaran IPS itu kita akui banyak, rumit, dan juga saling berkaitan satu sama lain. Tetapi meskipun rumit, harus disampaikan kepada anak-anak secara sederhana. Meskipun banyak, hanya materi-materi pilihan saja yang disampaikan. Meskipun IPS itu mencakup ilmu sosial yang segitu banyak disiplin ilmunya, tetapi harus disampaikan secara terpadu. Pembelajarannya pun memang sangat berat karena sangat banyak materinya, makanya kita harus menyampaikannya secara ringan. Ibarat makan kue, Anda makan kue sepotong, itu dipotong-potong lagi menjadi secuil-secuil. Nah, Anda belajar IPS itu seperti makan kue, dicuil sedikit demi sedikit sampai kenyang. Lalu makan kue yang lain, secuil-secuil lagi sampai kenyang. Dan yang terakhir karakteristiknya adalah kontekstual, yang berarti harus berhubungan dengan kehidupan nyata siswa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, slide ini saya temukan dari buku pengembangan pembelajaran IPS SD yang ditulis oleh Ahmad Susanto tahun 2014. Ternyata karakteristik IPS yang ditemukan di sekolah dasar yang bisa menjadikan dia memiliki ciri tertentu dibandingkan dengan pembelajaran IPS di SMP dan SMA itu ada 3 aspek. Aspek tujuan, ruang lingkup, dan pendekatan pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran IPS di SD. Ini tinggal Anda baca saja dan buatkan resumenya setiap poin-poinnya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, dan silakan kerjakan tugas-tugas yang telah disampaikan kepada Anda. Terima kasih, saya PD Muhammad Setiadi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya undur diri. Silakan teman-teman belajar. Selamat belajar dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.